Lebih baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada di tempat lain. Kami rindu Tuhan, jemaat-Mu GBI Gerak kita untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Kami membuka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Yang bersukacita boleh angkat tangan. Kita boleh berkumpul memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita bawa satu pujian. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang baik. Memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah
mendengarkan kesaksian dari seorang ibu. Saya persilakan. Kayak artis ya. Shalom. Shalom. Saya mau bersyukur sama Tuhan Yesus ya buat kemurahannya di penghujung tahun ini. Yang saya mau saksikan, saya benar-benar banyak terima kasih sama Tuhan Yesus bahwa saya hidup dalam kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Bersama anak saya Ernest, istrinya Ita, keempat anaknya, juga anak saya yang kedua ya, Freddy, dan istrinya dan kedua anaknya. Saya mau saksikan waktu bulan Januari atau Desember dan mau akhir tahun, saya bilang gini, Tuhan, saya pengen nih anak saya dapat penghasilan setiap hari. Terus Roh Kudus bicara sama saya, ini anak harus ada perubahan. Saya udah bilang sama Ernest, jangan tersinggung ya. Soalnya gini loh, dia memang punya kekaitan karena salah saya. Waktu dia kecil, kalau dia ngadu, saya bilang udahlah, sabar, gak lama lu gede. Saya mau kesaksian sedikit ya. Gini kan mata saya kadang nggak ngeliat, umur 23 mata saya udah ngeliat, udah nggak ngeliat buta, karena kena glaukoma. Terus kan saya punya anak kedua, maksudnya mau biara suster lah. Mama saya sama mertua saya bilang, jangan, ntar susurnya genit ke laki lu. Ya ilah, udah. Terus akhirnya mau cari pembantu juga, jangan. Terus suami saya nggak dengar, mah ke mama saya nih, cari aja pembantu yang nenek-nenek. Terus udah gitu udah nggak bisa kerja, cong, nenek-nenek mah. Suami saya kan namanya Acong. Terus udah gitu udah, puji Tuhan ya. Akhirnya panggil Aing, manggil itu apa? Mertua saya punya cici, galak nih sama si Ernest. Saya bilang udah sabar, kalau mau gede, nah sabar ya. Tiap kali dia ngadu gitu, saya pikiran saya nih jujur, suami melulu. Terus suami saya bilang gini, lu kalau berani lu lawan. Anak diajarin begitu, udah sampai dia besar, dewasa. Puji Tuhan, kemarin ini lagi Desember, akhir tahun saya dapat ayat dari YouTube ya. Saya sebenarnya nggak bisa buka handphone kalau bukan cucu saya. Tuhan, saya bilang gimana? Kamu mau anak kamu berhasil dan beruntung? Ya. Mau ada penghasilan? Ya. Bukan. Saya toel. Apa punya mau dapat ayat? Yesaya 43 atau 14, 19. Janganlah mengingat-ingat masa lalu. Dan apa ya? Saya lupa dah. Terus kamu akan ini kasih anak kamu ya. Saya kasih si Ernest. Nas nih ayat mas buat seumur hidup lu ya. Saya bilang gitu. Puji Tuhan ya. Dia ada perubahan. Saya bilang jangan punya kepahitan sama siapapun. Jujur saya bilang. Saya juga saya jadi mama nih. Karena pendidikan saya rendah, jujur ya, saya cuma sampai SD kelas 6 karena papa saya kerjanya serabutan, mama saya dagang kue, saya nyampe kursus jahit. Saya bilang saya terampilan aja lah, mau terusin SD aja bayaran sampai 3 bulan nggak bayaran, saya bilang gitu. Sampai saya dimarahin sama guru, gitu udah. Puji Tuhan, untung saya dapat suami sayang, baik sama saya, sayang banget dah. Walaupun keadaan mata saya buta, dia tungguin saya nggak nikah lagi sampai dia dipanggil pulang ya ke rumah bapak. Puji Tuhan, saya dapat emas. Saya bersyukur sama Tuhan untuk Ernest, dia bisa berubah. Tuhan selalu mempertemukan dia dengan orang-orang yang baik, bos-bos yang baik yang sayang sama dia. Saya selalu berdoa begini, Tuhan pertemukan dia dengan orang-orang yang baik, yang percaya sama dia. Siapapun ya, baik bos, baik orang-orang yang dia kerja di proyeknya ya. Puji Tuhan, semua berjalan dengan lancar. Kemarin
lampu, batu lampu, untung berapa adik kasih mama per 10-nya. Ya puji Tuhan ya, saya banyak terima kasih sama Tuhan Yesus, sama hamba Tuhan di sini, sama saudara Siman semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau mengangkat pujian penyembahan kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah berhadapan denganmu, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
kami bersyukur menikmati bait-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan, ada di dalam rumah-Mu. Kasih anugerah suasana surgawi turun atas kami, dan kami menikmati keberadaan-Mu. Oleh karena ya Bapa, lengkapi kami dengan firman-Mu, berbicaralah bagi kami, sehingga kami mengerti kebenaran yang membawa kami kepada keselamatan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Silakan duduk. Saya kasih dalam Tuhan. Iya. Tadi dengar kesaksian luar biasa ya. Saya setiap kali mendengar kesaksian ibu-ibu, saya itu teringat oleh ibu saya, ya, senakal-nakalnya saya. Ibu saya tetap mendoakan saya. Ibu tadi, ya, mamanya Ernest mendoakan. Ya, itulah kasih Tuhan Yesus yang ada, yang diberikan ibu untuk tetap mendoakan anaknya. Ya, ibu-ibu, ya, gemes sama anak, sebel sama anak, tetap mendoakan anaknya. Doamu adalah bukti kasih Bapa. Sama seperti kita, anak Tuhan, ya, tapi seringkali kita menjadi anak yang nakal, anak ngegemesin Tuhan. Ya, kalau Tuhan ngomong ada gua citak lu, ya, tapi Tuhan tetap kasih setianya dulu sampai selama lamanya. Itu cerminan kasih yang ada dalam diri kita, yang Tuhan contohkan ada dalam diri kita, maka segala berkat mengalir bagi kita. Amin. Ingat Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, ditambahkan dan takut akan Tuhan adalah apa saudara? Kekayaan. Tambah lagi kehormatan, ditambah lagi kehidupan, lengkap sudah. Takut akan Tuhan artinya apa saudara? Ada kasih yang tidak akan pernah lepas. Kita tahu iman, pengharapan dan kasih segitiga itu ya. Iman, pengharapan, kasih. Kita sudah belajar bagaimana kerendahan hati menghasilkan kekayaan bagi kita bila kita mencampurkan iman dan ketekunan kita. Kita punya harapan dalam iman kita bahwa Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya. Kalau Abraham diberkati, pengharapannya digenapi, kita pun sama. Intinya ada iman, ada ketekunan, maka berkat-berkat mengalir bagi kita. Ada satu lagi mengenai kasih. Nah, bilang kasih itu ada dalam ketekunan kita. Saudara, menghasilkan kesetiaan. Nah, kesetiaan ini membingkai kehidupan kita. Sebagaimana Allah mengasihi kita begitu luar biasa, sehingga kita sebut kesetiaannya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya kita saja yang berubah. Karena apa saudara? Seringkali kenikmatan hidup, bahkan kesulitan hidup, memisahkan kita dari Tuhan, melepaskan kita dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan yang setia tetap tidak pernah, seapapun jeleknya kita, semerah dosa kita, Tuhan tetap mengasihi kita. So, kasih dalam Tuhan, apa sih kesetiaan? Nah, mungkin yang suami istri sudah tahu ya, kalau setia itu ya dibawa ke gereja, lalu diberkati di gereja, pasangan dalam satu kasih, sama-sama ada dan sampai nanti mau memisahkan. Itulah yang disebut kesetiaan. Tapi sebenarnya kesetiaan lebih lagi daripada itu, lebih dalam lagi. Saudara tahu ya, anjing, ya mungkin anjing kok kita disamakan sama anjing, saudara. Tapi kadang-kadang kita lebih rendah daripada anjing, saudara. Ya, di sini supaya suka melihara anjing, dimakan sama kita. Iya, anjing itu dikatakan ya apa itu, najis ya. Tapi yang anehnya saudara, ya, di Arab Saudi sendiri ya, di negara Semenanjung Arab itu ada budaya mengadu kecepatan anjing.
Apa disebutnya saudara? Perlombaan anjing. Ya memang ujung-ujungnya judi saudara. Biasanya kalau perlombaan anjing itu biasanya ada judi. Pokoknya yang setiap dilombakan ada judinya. Ya, lomba kecantikan juga ada judinya saudara. Ya. Lomba anjing di Indonesia ada saudara. Mungkin yang generasi seperti saya ya tahu ya. Di Ancol tuh ada, Ancol di mana itu ya? Ada yang namanya Greyhound. Tahu Greyhound? Yang seumuran dengan saya mungkin tahu ya. Ada balap anjing di Jakarta. Cuman ditutup karena ya mungkin karena ada unsur judi ya. Anjingnya namanya anjing Greyhound. Itu kecepatannya luar biasa ya. Honda Beat pasti kalah saudara ya. Larinya kencang, bisa 70 km per jam. Wah luar biasa itu. Larinya kencang sekali. Dan ini bisa buat ngejar apa? Ya binatang-binatang buruan. Kalau zaman dulu kan orang suka berburu bawa anjing. Anjing ini cepat sekali mengejar. Nah, itu Greyhound. Ternyata ada juga anjing yang larinya cepat sekali. Ya bagus untuk diadu. Itu kesenangan orang-orang Arab, ya suku Baduy, yaitu anjing Saluki namanya. Nah ini begitu hebatnya, maka mereka mengadu kecepatan anjing Saluki. Ya Greyhound mungkin ya bisa kalah, maka mereka gemar melakukan. Jadi di sini anjing dinajis-najiskan, ternyata di sana anjing disayang juga saudara ya. Mereka melihara anjing itu. Ya. Kenapa? Karena anjing lambang kesetiaan. Betul? Kita orang Asia tahu tentang apa anjing apa tuh? Yang artinya 8, Michiko ya. Betul kan? Hachiko, bukan Michiko. Michiko mau micin ya. Hachiko, ya, setia. Sampai mati dia setia menunggu Tuhannya. Nah itu lambang kesetiaan. Ya. Dia bawa terus, dia tungguin Tuhannya kalau nggak datang. Ya, ternyata di sana juga melihat kesetiaan anjing. Di satu sisi memang najiskan liurnya, tapi di sisi lain mereka juga menyenangi anjing karena kesetiaannya. Ya, saya pernah dengar cerita di mana itu di daerah Jakarta Barat ya, pada saat kebakaran itu, saat kebakaran begitu selesai pemadam kebakaran, dia ternyata ada yang terjebak di dalam, terjebak di dalam kamar nggak bisa keluar, mati terbakar. Lalu di depan pintu ada bangkai anjing terbakar juga. Apa yang terpikir oleh kita? Anjing itu setia sampai mati. Mencoba membuka pintu tuannya, karena di pintunya ada gerus-gerus cakaran. Itulah saudara, setia. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan kita? Dia yang memberkati kita. Dia membawa kita nggak ada apa-apanya sampai kita punya apa-apa. Apakah kita melepaskan kesetiaan Tuhan? Kita lepaskan, saudara. Binatang saja tahu bagaimana setia. Ya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bicara tentang ketidaksetiaan, unloyalty, ketidaksetiaan. Nah, seringkali dalam hidup kita ketidaksetiaan itu muncul. Ya. Oleh karena apa? Ada banyak faktor. Tapi yang terpenting ketidaksetiaan itu adalah saudara, faktor keadaan yang membuat kita terpikat oleh iblis. Apa? Iblis itu senang dan ia akan masuk. Dia akan masuk di dalam faktor yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Karena Allah nggak main-main dalam hal ini. Karena dia membuktikan bahwa dia setia kepada kita. Dia mengasihi kita luar biasa. Tapi giliran kita tidak mengasihi dia, berubah dia, saudara. Artinya ada pengkhianatan. Ya, kalau belum mengenal Allah, Tuhan panggil. Tapi dengan saya kita sudah mengenal Allah, wajib bagi kita setia sampai mati tubuh kita. Tapi kita tidak akan mati. Kenapa? Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Kalau dia setia, kita setia, maka setia sampai selama-lamanya. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman boleh selesai, kasih sudah, pengharapan sudah selesai karena tercapai kita masuk surga. Kasih sampai selama-lamanya. Itulah kekuatannya. Itulah dasar dari kesetiaan. Ada kasih. Kasih campur dengan ketekunan kita semua tetap bertahan. Dikatakan ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji, pengharapan. Amin, saudara. Sudah dengar tadi bagaimana tekun terus mendoakan. Ya,
pengharapan mulai tercapai. Berkat Tuhan yang dikatakan tadi di awal mulai terlihat. Nanti kita melihat lagi kemuliaan Tuhan. Tidak hanya berkat-berkat jasmani, tapi lebih pada itu, saudara. Sampai kita masuk surga. Inilah harapan kita yang terakhir dan kita masuk di sana. Nah, saudara dalam Tuhan, fokus kita siang hari ini adalah ketidaksetiaan. Mengapa saya sampaikan? Adalah kita harus berhati-hati. Saudara mengenal tokoh Judas Iskariot, ya, tahulah dia tuh yang belalilo. Belalilo itu apa? Ya, nggak setia, saudara. Nah, kita lihat ketidaksetiaan oleh unsur apa? Biarlah ketidaksetiaan Judas Iskariot mengingatkan kita kembali, kita eling, kita sadar. Ya, memang firman Tuhan jelas adalah untuk mengajar, untuk apa lagi? Menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Nah, itu mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, saat ini kita mungkin dilihat apakah kita sudah salah. Kalau memang kita salah, mari kita kembali. Ya, kita kembali. Ya. Saya tidak menyamakan orang dengan anjing, tapi kita lihat anjing. Kesetiaannya luar biasa. Biarpun maut di depannya, mungkin anjing itu merasa panas, saudara, terbakar semua. Tapi kesetiaannya bahwa ada Tuhannya di sana. Tuhan yang memberi makan dia, Tuhan yang mengasihi dia. Dia tahu kesetiaannya. Ya, kalau saudara lihat anjing, ya, saudara melihat kucing, merah anjing. Ya, kalau anjing itu senang, Anda lemparkan tulang atau mainan itu, dikejar, diambil, kasih di kita. Lempar lagi, balik lagi. Mau 100 kali pun dia bolak balik, saudara. Sampai apa-apa gitu, saudara. Itu menunjukkan kesetiaan. Ya, makanya coba dalam kitab Kaleb. Tahu saudara Kaleb? Kaleb dalam masalah kali, bani Kaleb senang miara anjing. Karena Kaleb artinya anjing, saudara, ya. Dalam bahasa Ibrani Kaleb itu anjing, dalam bahasa Arab Kalb, ya, anjing. Kesetiaan luar biasa, menjadi contoh yang luar biasa, ya. Nah, mari kita lihat di Lukas 22 ayat 3 sampai dengan 6. Kita melihat satu cerita dalam Alkitab, dicatat di dalam Injil. Ada beberapa Injil saya pakai untuk saya gabungkan menjadi satu cerita yang nyambung, saudara, ya. Di Lukas 22 ayat 3 dikatakan demikian, maka masuklah iblis ke dalam Judas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Perhatikan, iblis masuk ke dalam Judas. Sebelum ini saya mundur sebab kelewatan, saudara, ya. Saya mundur dulu sebentar, saudara. Ya, Yohanes 13 ayat 2. Sebelum ayat ini, kelewatan tadi. Yohanes 13 ayat 2. Ya. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot. Dan yang sedikit kurang, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ini peristiwa di mana Tuhan Yesus makan bersama-sama, tunduk kumpul, dan 12 orang pilihannya ini ada bersama-sama. Satu di antaranya sedang dikelola oleh kekuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Satu orang ini dimulai dari apa? Telinga, saudara. Kuping kita jangan cepat enteng dengar berita-berita, saudara. Cepat masuk, karena dari sinilah iblis mulai masuk. Dikatakan di sini, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia ini Yesus. Ya, nah dari sini kita lihat baru masuk tadi Lukas 22 ayat 3 sampai dengan 6. Maka masuklah iblis ke dalam Judas. Dia mendengar, merespon dengan baik, ya, bukan ditolak, tapi diterima. Maka iblis masuk. Ya, ingat. Dulu kita diajarkan apa yang dalam hati kita adalah ada bangku, katanya, ya. Lalu letakkan Tuhan Yesus di dalamnya. Artinya Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tapi ini alih-alih Roh Kudus yang ditempatkan di dalam, mungkin Roh Kudusnya keluar, tapi iblis masuk. Maka masuklah iblis ke dalam Judas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Judas kepada imam-imam kepala. Nah, perhatikan, begitu iblis sudah masuk, reaksi aktif kitanya ini, Judasnya maksudnya, Judasnya sudah aktif.
Artinya ada gerakan dalam dirinya. Maka dia melangkahkan kaki. Nah, di sini adalah hati-hati. Saudara mendengar, lalu saudara menerima dalam hati, lalu iblis masuk dan saudara mulai terpikat dan saudara mulai berjalan meninggalkan Tuhan. Ya, ingat domba yang 100 domba ada satu yang keluar dari lingkungannya, diam-diam. Ya, maka iblis menangkapnya. Tapi puji syukur, Tuhan tetap mencari yang satu itu. Betul? Ditinggalkan 99, cari yang satu. Karena apa? Karena kesetiaan Tuhan kepada kita luar biasa. Dia tidak menginginkan kita tidak selamat. Ya, bagian dari kita menyadari kesetiaan yang luar biasa. Nah, kita lihat di sini. Apakah Yudas seperti itu? Nah, kita lihat. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah. Nah, dia masuk kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah. Ini semua adalah orang-orang yang memang ditunjuk ya saat itu untuk keagamaan, ya keagamaan orang Yahudi. Ya, sebenarnya adalah mereka baik. Ya, mereka baik. Ya, kenapa? Dipilih untuk melakukan pelayanan, dipilih oleh Tuhan dari orang-orang yang memang harus bisa melayani. Jadi artinya orang pilihan. Tetapi kita lihat di sini, ya imam-imam kepala ini ada punya perasaan dengki, iri. Sama siapa? Sama siapa, saudara? Imam kepala ini? Sama Tuhan Yesus. Pada saat dia muncul, ya ada iri, ada dengki di dalam dirinya. Ini yang membuat walaupun dia dipilih Tuhan untuk melakukan yang terbaik, melayani jemaat orang Israel, tetapi di dalam diri mereka ada iri dan dengki. Masuklah iblis sehingga mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Cari celah. Jadi bukan dari dirinya lagi, kombinasi iblis ada dalam dirinya. Maka terjadi hal-hal yang menentang Tuhan. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Ayat berikutnya, ya. Ayat berikutnya, mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Nah, ini mulai terbuka, saudara. Mereka yang menentang Tuhan Yesus, yang punya iri dengki pada Tuhan Yesus, tidak mau melihat bagaimana Yesus melayani luar biasa. Ya, mereka coba menggunakan mamon. Saudara kasih dalam Tuhan, harus hati-hati. Yesus berkata jangan menyembah kepada Tuhan, kepada mamon. Mamon ya, pergunakan mamon. Karena kita selama kita hidup di dunia, kita pakai uang. Betul? Mamon itu uang, saudara. Kita pakai uang. Saudara tidak hidup, bisa hidup tanpa menggunakan uang. Tetapi jangan menyembah pada mamon. Artinya tetap kita setia kepada Tuhan. Jangan karena sesuatu ini maka kita mengkhianati Tuhan. Yang kita lihat di sini adalah mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Berhenti di sini. Apa yang terjadi di otak pikiran? Jika saudara ditawarkan sejumlah uang, saudara sangat butuh. Saudara sangat butuh. Atau memang hobinya saudara dengan uang. Kok bisa begitu? Ternyata Judas Iskariot ini memang hobi dengan uang, saudara. Kebetulan kerjaannya mainin uang, saudara. Mainin maksudnya apa? Ngatur uang. Dia ngatur uang, dia melihat uang, dia tertarik dengan uang. Maka dikatakan dia suka mengambil. Mungkin ada uang di bendahara, itu disimpan, dimasukin ke dia ya. Sekian, masukin. Buat dirinya pribadi. Kalau bahasa politiknya ya, bahasa ininya yang korupsi, ya, dimasukkan. Judas ini ternyata demikian. Nah, sedikit demi sedikit, akhirnya dia melakukan hal yang sudah di luar batas. Ya, hatinya, ya sudah terbuka untuk iblis. Ia menyetujui dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Wah, ini diam-diam ternyata ya memberikan orang banyak. Kalau saudara jumlahnya berapa? Ya, dikatakan jumlahnya adalah di dalam Matius 26 ayat 15. Kita lanjut di Matius 26 ayat 15.
Ia berkata, ya, si Judas ini, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Nah, mulai sudah tertarik, sudah oke, sudah mulai buka harga. Berapa itu kasih saya? Ya, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ya, kalau kita mau konversikan kayaknya kurang tepat, saudara ya. Tapi mungkin secara kira-kira ya, kita melihat bahwa uang tersebut ya senilai dengan tanah ya yang dibuat dari pekuburan, artinya ya cukup bernilai ya saudara, sehingga si Judas ini terikat dengan uang tersebut ya. Nah, berkasih dalam Tuhan, setelah dia menerima ya, dia mulai menyerahkan Yesus. Sudah masuk ketidaksetiaan, menimbulkan kecelakaan, menimbulkan satu yang bahaya. Bukan menyangkut secara tubuh saja, saudara, tetapi kita lepas janji Tuhan, pengharapan putus, pengharapan kita. Kita boleh diberkati pada saat kita masih hidup, dan kita diberkati terus sampai kita mencapai pengharapan akhir kita, masuk dalam kerajaan surga. Judas berakhir, saudara, tragis. Sebelum Yesus dibawa pengadilan untuk dihukum, Judas menyesal. Dia pikir dia dapat mengubah apa yang sudah dilakukan. Dia datang kepada para imam, dia kembalikan ini uangnya 30 perak. Tapi para imam bilang, itu urusan lo, bukan urusan saya. Lepas tangan dia. Segala dosa, segala sesuatu ditanggung oleh Judas Iskariot. Dan akhirnya Judas Iskariot menggantung diri. Kita lihat tragis. Orang yang dipilih dari sekian ribu orang, 12 orang, luar biasa saudara. Tapi karena sesuatu luar biasa, uang bisa membuat kita kaya, uang bisa membuat kita bahagia, dan uang juga memang diberikan kepada kita. Tetapi bila kita menyembah, kita terikat, kita menduakan Tuhan dengan uang, itu yang berbahaya, saudara. Jangan baik-baik hal seperti ini. Iya, bersyukurlah bagi kita semua hidup di dalam zaman anugerah. Ya, ada pengampunan. Bila kita menyadari, mari kita bertobat kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Amin, saudara. Kesetiaan banyak hal, saudara. Ketidaksetiaan. Saudara di dalam rumah tangga, tadi saya awali, ya, saudara setia pada pasangan saudara. Kesetiaan saudara, ketekunan saudara, ya, kasih saudara, ya, kasih dan ketekunan. Memang kadang-kadang kita gemes sama suami kita. Banyak kan ibu-ibu ya, yang gemes sama suami kita. Oh, dia begitu banget, dia begini banget. Perhatikan, kasih yang tidak pernah luntur dan ketekunan yang terus-menerus, seperti air yang menetes di atas batu. Kayaknya 1 hari 2 hari nggak akan mana tuh batu, tetapi setahun 2 tahun, bahkan mungkin bisa 20 tahun, batu yang besar itu bisa bolong, saudara. Ketekunan saudara dalam doa dan dalam kasih menyelamatkan. Kenapa? Hanya kesetiaan. Sama seperti Bapa kita di surga, Dia setia melihat kita. Jangan sampai kita hilang. Satu nyawa berharga di depan Tuhan. Amin. Coba perhatikan, mundur ke belakang. Berapa banyak kita melakukan kesalahan. Begitu kita menyatakan Tuhan ampuni. Bukan saudara, saya selalu begitu. Begitu saya salah, saya najis di hadapan Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Dengan tetesan air mata. Ingat, tetesan air mata, saudara. Bukan saudara lebay, ya, tetapi tetesan air mata, saudara. Ditampung dalam korban. Ya, oleh karena itu, lakukan, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Seberapa besar dosa saudara, tadi dikatakan, ya, tidak mengingat lagi masa lalu. Ya, tadi dikatakan dapat rema, sudah yang lama berlalu, saya hidup yang baru. Kita lihat di sini, di dalam imamat, ya, kebetulan kita
yang suka ikut persekutuan, yang ikut doa pagi membaca tentang imamat, ya, imamat 17. Ini bercerita persis seperti yang khotbah saat ini, saudara ya, kaitan dengan ketidaksetiaan. Ya, kita lihat apa yang terjadi di masa lalu, ya, di dalam perjanjian lama, ya, sebelum masa masuk dalam perjanjian baru. Kita melihat di sini di imamat 17 ayat 4 sampai dengan 5. Ya. Maaf, kelewat. Kita buka dulu Keluaran 20 ayat 3. Keluaran 20 ayat 3. Ini yang menjadi poin penting kita, ya. Tetap kita pegang teguh, ya. Karena kita punya ayatnya yang begitu terkenal, ya. Tidak, Tuhan selain Allah, ya. Ternyata ini kita juga punya lebih tua lagi, 10 perintah Allah, ya, yang dikeluarkan oleh Musa melalui Tuhan. Jadi Tuhan sendiri berbicara kepada Musa. Perintah Allah 10 ini undang-undang dasar yang kita pegang. Sama, kita punya undang-undang dasar 45, tidak boleh diubah, ya. Kita juga punya undang-undang Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita memang bukan orang Israel secara jasmani, tapi sebagai Israel rohani, kita adalah umat pilihan Allah. Amin, saudara. Oleh karena itu, mari kita lihat. Dalam Keluaran 20 ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sama, ya, beda bahasanya. Beda ilah lain, tidak Allah lain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita lihat ayat berikutnya, ya. Di ayat 4 sampai dengan 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah. Perhatikan di sini, ya, menulis seperti ini. Artinya jangan kau berpaling, ya, tetap tujukan satu, kepada Tuhan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Serem, saudara, ya. Tapi di balik itu, kita lihat berikutnya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Ini yang disebut kesetiaan. Sehingga tidak sadar, ya, enggak, begini doang, begitu doang. Tetapi ternyata kita sudah mulai, ya, keluar dari jalur Tuhan. Banyak hal, itu mah biasa, ini mah biasa. Nah, ini disampaikan. Lalu kita lihat berikut lagi, kita masuk lebih ke dalam lagi, ya. Di dalam imamat 17. Kalau itu dikatakan demikian, maka kita lihat implementasinya. Kita lihat implementasinya di dalam imamat 17 ayat 4 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan. Berhenti dulu sampai di sini. Saudara bingung maksudnya apa ini? Nah, di dalam imamat 17 ayat sebelumnya dikatakan, ya, ada persembahan kepada Tuhan. Wajib hukumnya untuk mereka yang dihapuskan dosanya, untuk mereka yang diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah, yaitu membawa kambing jantan muda, membawa domba jantan muda. Satu untuk dibakar, ya, dipersembahkan sebagai korban damai, menghapus dosa. Nah, ternyata diam-diam, nah ini, saudara, orang Israel ternyata ada juga yang membawa persembahannya yang berpaling ke lain hati. Nah, oleh bahasa sekarang itu, ya, dia tetap percaya Tuhan, tapi kok dia tetap sama nih. Nah, ini sering kali nih, ya, banyak dari orang tua kita sudah begitu, ya. Satu menyembah Tuhan, tapi
Menyembah iblisnya masih, saudara. Ya kenapa? Kan orang tua kita, ya nenek moyang kita masih melakukan ritual-ritual itu. Ini berbahaya. Ada lagi kenapa? Karena uang, saudara. Karena uang. Sama tadi, kalau kita bicara tentang Yudas, karena uang, saudara. Menjadi ilah lain. Ilahnya apa? Datang ke tempat-tempat baik, tempat-tempat orang pintar untuk minta kekayaan. Artinya ke gereja ya ke gereja. Tapi ada orang khusus sama-sama ke sana, pergi mencari Tuhan lain yang bisa memberikan uang. Nah ini saudara berbahaya. Ya. Tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan. Hal itu harus dihitungkan pada orang itu sebagai hutang darah. Ya ini coba kalau kaitan dengan Judas. Ya dikatakan uang tersebut yang 30 perak itu, ya tidak bisa dimasukkan ke dalam bait Allah. Dia harus dilemparkan. Lalu dibuatlah tanah pekuburan, ya tanah darah. Di apa di sana? Ada hutang darah. Karena ia telah menumpahkan darah dan orang itu harus dilenyapkan dari tengah bangsanya. Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Nah sampai di sini tuh, ya orang Israel harus membawa korban. Artinya dalam arti kita kaitkan dengan kesetiaan. Kita harus setia kepada Tuhan. Amin, saudara? Ya, kurang semua, saudara. Amin, saudara? Amin. Ya, begitu dong, jangan ragu-ragu. Ya, tetap loyal kepada Tuhan. Amin. Ya, kalau diiming-imingin segala sesuatu, tetap setia pada Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan. Kalau mau dipotong, ngeri lu, ya kita untung ya kita berdoa jangan masuk dalam hal seperti itu ya. Kalau kejadian kayak poso kan ngeri, kalau di sini. Cinta Yesus apa cinta? Cinta Yesus. Kalau nggak, waduh, mendingan kita mengkhianati Yesus. Nah ini, saudara. Ya kita berdoa, maka doa Bapa kami kita lantunkan terus. Jangan membawa kami ke dalam mencoba. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan tahu kualitas kita. Ya, tapi suatu saat kalau saudara memang sudah siap, semua cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Wah, mantap saudara. Ya, nah, janganlah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsa. Artinya dibuang, dihilangkan. Saudara. Kenapa? Nila setitik rusak susu sebelah enggak. Nah itu saudara. Ya. Nah ayat berikutnya kita lihat. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak mengizinkan mereka? Ya kita lihat di ayat berikutnya ya di ayat 7 kali ya situ ya betul enggak ya? 17 ayat 7. Iya coba kita. 17 ayat 7 apa ayat berapa itu? Enggak ada yang ayat betul ini ya. Oke, janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Nah, jin. Ya, mulai jelas kepada jin-jin. Sebab menyembah jin, jadi banyak jin ya. Adalah jinah. Jinah artinya tidak berkenan, kotor, saudara ya. Karena harus tahir, kita harus tahir. Kita tidak boleh ada zina, apapun termasuk tadi. Ya, menjadi kotor. Kita cinta uang menjadi zina. Bukan hanya kena liur anjing, ya, korupsi juga zina. Nah, saya kasih dalam Tuhan, itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Wah, ini kalau perjanjian yang sudah begini terus sampai kita, saudara, turun-temurun. Dan haruslah kau katakan pada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, perhatikan, yang di tengah-tengah kita. Coba kita lihat, saudara kita, orang terdekat dari kita. Jangan sampai masuk dalam kategori ini, saudara. Kenapa?
kalau masuk dalam kategori ini sama, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsa. Haleluya. Ngeri ya saudara ya. Oleh karena itu mari pada kesempatan siang hari ini kita hidup dalam zaman anugerah. Tuhan Yesus sudah melengkapi, ya, menggenapkan. Tuhan berkata tidak pernah mengirimkan hukum Taurat, dia datang menggenapkan hukum Taurat. Yang digenapkan adalah apa? Segala korban, segala hal yang membuat kita terpisah dengan Allah kita, dengan Bapa kita. Tuhan Yesus menjadi perantara, Ia yang menjadi korban untuk kita semua, sehingga ayat ini menjadi valid bagi kita. Mazmur 100 ayat 5. Kita baca Mazmur 100 ayat 5. Saya undang para hamba Tuhan, pelayan-pelayan untuk maju ke depan. Saudara kasih dalam Tuhan, tadi kita mendengar karena kasih setia Tuhan itu luar biasa bagi kita. Ayat ini menegaskan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kalau Tuhan begitu nyata, Dia tetap setia. Saudara yang diombang-ambingkan dalam kesulitan ekonomi, mari ingat, jangan sampai kesulitan ekonomi membuat kita melepaskan kesetiaan Tuhan. Ingat, itu sudah di tangan saudara. Saudara tinggal mencairkan dengan ketekunan saudara, dengan kesetiaan saudara. Maka pada saat tiba saatnya, kita tidak tahu kapan kita berakhir, saudara. Saya bisa katakan, saya masih muda. Kalau Tuhan bilang besok kamu ketemu malaikat Jibril, apa yang kau sebutkan? Tidak bisa. Mari, jangan sampai kesetiaan Tuhan kita balas dengan tidak kesetiaan. Apapun kondisinya, Yang ku apapun dalam hidup kita, lebih tinggi dari langit, Tuhan Yesus, kita balas dengan kesetiaan pada Tuhan Yesus. kebaikanmu. Karena kita tahu di balik semua itu pengharapan tidak mengecewakan. Iya dan amin. Bagian saudara tetap bertahan dalam ketekunan, dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bagi mulia. Telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Perhatikan di sini, berkat Tuhan luar biasa. Yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Iya Bapa, apa yang tidak pernah kupikirkan, kau sediakan bagi. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Puji dan sembah selain puji dan sembah. Mari renungkan sejenak. Saudara pikirkan diri saudara yang pertama.
Lalu saudara pikirkan yang dikasihi oleh saudara. Engkau komitmen setia. Kau melihat apapun yang ada di dalam kehidupanmu. Kau melihat ketidaksetiaan. Tapi engkau lihat Tuhan Yesus tetap setia. Oleh karena tetaplah engkau berdoa dalam ketekunanmu. Niscaya apa yang kau harapkan boleh terjadi. Bila suamimu, bila istrimu, bila anak-anakmu jauh daripada mengasihi Tuhan, kesetiaan yang luntur kepada Tuhan, mari sebagaimana Tuhan mengasihi kita, Dia juga mengasihi menyertai keluarga kita, bahkan lingkungan kita, bahkan bangsa kita. Mari biarkan kita menjadi garam dan terang dunia. Kita tetap setia membawa kasih Allah yang luar biasa itu, agar mereka juga menikmati bagaimana kasih anugerah Allah hadir. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, saat ini letakkan tanganmu di dada. Janjilah kepada Tuhan, Dia yang iya dan amin. Dia yang mengasihi kita. Dia yang setia kepada kita. Masakan kita harus tidak setia? Dia telah berkorban bagi kita. Tersiksa, merasakan sakit yang luar biasa hanya untuk kita, orang-orang yang dikasihi. Oleh karena itu, saudara dikasih dalam Tuhan, kita datang dalam rumah Tuhan. Kita datang dalam suasana anugerah Tuhan. Kita hidup dalam perjanjian baru dengan Tuhan, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak akan membalaskan saat kita setia pada Dia. Tetap loyal kepada Tuhan. Juga kita setia pada orang yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tanggung jawab kita dalam keluarga, dalam organisasi, dalam pekerjaan, dalam apapun juga, kita tunjukkan kesetiaan Allah ada dalam diri kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau melihat dan mendengar setiap apa yang ada dalam hati anak-anakmu. Urapi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami terima firman-Mu ini. Mari semua yang sudah menerima Tuhan, firman Tuhan ini katakan amin. Silakan. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan. Dan itu penggunaan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan info sepekan. Info sepekan GBI Ground Grand Duta bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Ibadah Wanita Betel Indonesia untuk Jumat ini libur, jadi untuk ibadah WBI diadakan pada 2 minggu sekali, di minggu kedua dan minggu keempat. Kami mengundang para ibu, para wanita untuk hadir di ibadah Wanita Betel Indonesia setiap hari Jumat di minggu kedua dan minggu keempat. Hari Sabtu 20 November 2021 diadakan katekisasi baptisan air. Bagi yang sudah daftar atau belum, boleh mendaftarkan diri dan boleh ikut serta dalam katekisasi baptisan air. Hari Sabtu 20 November 2021 doa fajar diadakan pada pukul 6 sampai pukul 8. Di tempat ini saudara boleh hadir untuk bergabung di dalam doa fajar. Ibadah Ground Youth Ministry hari Sabtu 20 November 2021 diadakan pada pukul 19 sampai pukul 20. Kami mengundang untuk para pemuda, youth untuk hadir dalam ibadah
Laut Youth Ministry yang diadakan pada setiap hari Sabtu. Untuk minggu depan, Minggu 21 November 2021, ibadah anak Betel Indonesia GGD diadakan pada setiap hari Minggu pukul 15 via online Zoom. Bagi jemaat yang mempunyai anak, cucu, keponakan yang usia sekolah minggu boleh hadir via online Zoom setiap pukul 15. Ibadah Raya GGD Minggu 21 November 2021 untuk ibadah pertama pukul 9 sampai dengan 10. Ibadah kedua diadakan pada pukul 11 sampai dengan 12. Untuk pembicara atau pengkhotbah minggu depan adalah Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Muda Wayang-Wayang. Teens GGD diadakan pada setiap hari Minggu untuk minggu depan berbarengan dengan ibadah raya kedua, yang ini di pukul 11 sampai dengan 12. Congratulations on graduating untuk Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Muda Wayang-Wayang yang sudah menyelesaikan S2-nya kemarin pada tanggal 10 November 2021 di STTPI Jakarta. Happy birthday untuk anak Keisha tanggal 12 November kemarin. Yang keberapa, Oma? Keisha? Oh, 9 tahun. Happy birthday buat anak Keisha. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI Grandilian Duta. Ada? Boleh angkat tangan yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami di depan. Oh, puji Tuhan. Selamat datang di keluarga besar GBI Grandilian Duta. Tunggu kehadirannya untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi pengumuman tambahan dari Bapak Gembala? Oke, baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, telah memberkati ibadah raya kedua ini, baik yang ke-1 yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan, kami sudah bersaksi, ini semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga sudah menerima firman-Mu, firman-Mu yang menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Hoga bersama Ibu Yang sebagai gembala kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan, kekuatan suami istri, Tuhan berkati dalam pengembalaan di tempat ini. Tuhan juga memberkati rumah tangganya. Tuhan, Kau juga memberkati kedua anaknya bersama menantunya. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat
yang digembalakan oleh hamba-Mu di tempat ini Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu, IOTIN, orang dewasa semua Tuhan berkati, baik yang melayani Tuhan di tempat ini Tuhan, WL, singer, tim musik semua Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai dengan heran dan luar biasa, baik para pendoa, guru-guru sekolah minggu semua Tuhan berkati. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Pak Hoga bersama Ibu Yang Tuhan, makin hari makin heran oleh kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Engkau taruhkan wibawa, karisma Allah dan kuasa Allah, biar yang nampak hanya kemuliaan-Mu saja dalam kehidupannya hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memanggil dan memilih hamba-Mu di tempat ini Tuhan, untuk menjadi gembala sidang. Tuhan juga kirim banyak jiwa datang di tempat ini Tuhan, baik untuk pelayan-pelayan Tuhan, supaya semuanya lebih setia lagi melayani Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kesetiaan-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan, ya dan amin Tuhan, untuk kami yang setia kepada Engkau Tuhan, baik yang melayani Tuhan, baik jemaat yang datang ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap kebaktian yang diadakan Tuhan, baik kaum wanita, baik doa pagi, baik IOTIN, dan juga kebaktian ibadah raya sekolah minggu. Setiap kebaktian yang diadakan Tuhan memberkatinya. Tuhan mencurahkan kuasa kemuliaan mujizatnya dan berkatnya atas kami melimpah yang datang ke tempat ini Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami merasakan sukacita, damai sejahtera dan berkat-berkat yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, kiranya Tuhan berkati Indonesia Tuhan. Kau memberkati seluruh rakyat bangsa Indonesia, biar seluruh rakyat bangsa Indonesia mempunyai rasa takut akan Tuhan, mempunyai hikmat akal budi daripada Tuhan. Kau juga memberkati para pemimpin yang ada di Indonesia Tuhan, baik dari Bapak Presiden, baik dari yang terendah Tuhan, agar mereka bekerja di pemerintah Indonesia mempunyai rasa takut akan Tuhan, mempunyai hikmat akal budi daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa kalau pada saat ini saudara Siman kami ada yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan, obat dokter cuma sarana, tapi Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang memulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini saudara Siman kami Tuhan, ada yang bermasalah, ada yang berbeban berat, kiranya Engkau kuatkan imannya agar tetap berharap, bersandar, percayakan penuh bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolongnya dan membuka jalan, memberi jalan keluar dan kemenangan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami serahkan seluruh doa syafaat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kalau sebentar hamba-Mu menurunkan berkat, kami akan menerima berkat itu Tuhan, yang daripada Engkau Tuhan, melalui hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, penolong kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur bagimu, pujilah nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, Engkau sungguh memberkati kami. Dan inilah iman percaya kami boleh mengangkat tangan kami. Kami percaya saat kami menghadapkan wajahnya kepada Engkau, Kau ada dan menghadapkan wajahnya bagi kami semua. Dan kami menerima segala damai sejahtera, kasih karunia bercurahkan bagi kami. Dan kini saatnya, setelah kasih dalam Tuhan, angkatlah tanganmu. Terimalah segala berkat Bapa,
berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani dicurahkan, dilimpahkan di dalam perbendaharaan-Mu, dan itu akan melimpah dan Kau memberkati di sekitarmu. Terimalah juga kasih setia yang luar biasa, menyelamatkan kita, membawa kita hidup kekal sampai selama-lamanya, dan penyertaan Roh Kudus sepanjang kehidupan kita, sehingga kita boleh berbuah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari semua yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bumi syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selesai sudah ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran jemaat Tuhan, dan kami mengundang bagi Bapak Ibu saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus